3321, metode tanpa akhir dapat menambah satu mahkota perahu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Star Devourer tidak bermaksud untuk terburu-buru maju, dan Fang Yu tidak bermaksud untuk secara aktif berhenti menambah jumlah dering. Namun seiring bertambahnya jumlah cincin, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan pada lengan kanannya juga meningkat secara eksponensial. Semakin banyak dering, semakin sulit mengendalikan kekuatan telapak tangan ini. Pada akhirnya, Fang Yu berinisiatif untuk berhenti. Jumlah dering ditetapkan pada 800 dering. 800 cincin telapak tangan tertinggi. Seluruh lengan kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, jumlah cincin di atasnya terus bergetar, dan kekuatan di dalamnya hampir tak terkendali. Ledakan. Detik berikutnya, dia meledakkan telapak tangan ini. Dia tidak tahu betapa kuatnya telapak tangan ilahi tertinggi 800 cincin. Boom-boom. Melalui berkah dari setiap cincin, energi sihir terus berkembang seperti bola salju, dan akhirnya membentuk gelombang energi raksasa yang dapat menghancurkan langit, meledak ke arah penelan bintang. Dan kali ini, Star Devourer masih tidak bermaksud menghindarinya. Ini seperti bersaing dengan Fang Yu, tidak peduli jenis serangan apa yang dihadapinya, ia tidak bisa bersembunyi. Tampaknya ia akan menghadapi Fang Yu secara langsung, sehingga membuktikan kekuatannya lebih kuat dari Fang Yu. Menghadapi dampak energi yang mengerikan, Star Devourer mengangkat tangannya lagi. Tapi kali ini, batu ajaib di depan dadanya juga mekar, melepaskan kekuatan bintang murni dalam jumlah besar. Di depannya, segel perisai besar langsung muncul. Apakah segel perisainya 10 kali lebih besar dari sebelumnya? Dan bagian tengah segel perisai ini bersinar dengan ribuan warna, seperti bintang saku. Bang Long, kekuatan sihir dari telapak tangan ilahi tertinggi 800 cincin meledak sepenuhnya pada segel perisai raksasa ini. Boom boom boom. Pada saat ini, hukum yang menakutkan dapat menyebar, menyapu ke empat arah. Seluruh bidang bintang telah terpengaruh. Kereta yang telah berbalik dan hendak meninggalkan bintang gelap gulita ini tidak dapat menahan penyebaran kekuatan mengerikan ini pada saat ini, dan perisai luar tidak dapat menghentikannya, pecah di udara. Di dalam, Anran, Inspektur, dan Kaisar Iblis Kuno, langsung terlihat di kehampaan bidang bintang. Jika bukan karena Anran melepaskan bola perisai cahaya cian untuk menyelimuti mereka, kekuatan saat ini akan menyebar, cukup untuk menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Ini benar-benar gelombang energi sihir yang mengerikan. Inspektur itu sudah tidak bisa berkata-kata. Anran mengerutkan kening sambil melihat lokasi sumber energi sihir. Sepertinya kehilangan kendali akan terjadi lebih cepat dari yang saya perkirakan. Kami akan segera mundur. Anran mengangkat telapak tangan kanannya, menghancurkan sepotong safir di telapak tangannya. 166. Bas. Setelah itu, kekuatan ruang dilepaskan dan menyelimuti Anran, Inspektur dan Kaisar Iblis Kuno. Ketiganya perlahan menghilang di tempatnya. Pada jarak yang lebih dekat, Han Miaoyi dan Gui Zanxian, yang masih terjerat, telah terangkat kembali oleh kekuatan magis ini. Keduanya mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Han Miaoyi melihat ke arah sumber nafas, membuka mata indahnya, dan berkata, "Kamu benar-benar pantas menjadi master, sungguh menakjubkan. Pemakan sialan itu tidak boleh menjadi lawan master. Sangat optimis, bagaimana Anda tahu apakah undang-undang ini dapat dikeluarkan oleh Brother Fang atau oleh Star Devourer?" Han Miaoyi berkata lagi, "Saya hanya percaya pada tuannya." Han Miaoyi melotot, mengertakkan gigi. Wah, begitu suara itu turun, puluhan ribu sutra laba-laba dari makhluk abadi menyerang lagi. Kali ini, dari belakang. Hati Han Miaoyi bergetar dan menoleh untuk meledakkan Faneng. Ledakan. Faneng meledakkan sutra laba-laba ini, tetapi hanya memblokir sebagian, dan beberapa di antaranya sudah terjalin. Desir-desir, tangan dan kaki Han Miaoyi terbungkus rapat dengan sutra laba-laba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan anggota tubuhnya sudah dalam keadaan tertahan. Saya ingin pindah. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Kali ini, hati Han Miaoyi tenggelam. Dia tahu bahwa selanjutnya, dia akan berada dalam dilema besar. Boom boom boom. Kekuatan sihir yang terkandung dalam 800 cincin telapak ilahi tertinggi semuanya meledak pada segel perisai yang dipasang oleh Star Devourer. Segel pelindung terus-menerus rusak, tetapi terus diperbaiki dan ditambah. Kali ini, sisi ofensif dan defensif kembali terikat.
Dengan telapak tangan ini, lengan kanan Fang Yu memancarkan semburan udara putih, seolah-olah pistolnya terlalu panas. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan telapak tangan ini cukup menakutkan. Bahkan Fang Yu sendiri terkejut. Tapi masalahnya adalah, The Star Devourer masih membawanya ke bawah. Dan ia melakukannya secara langsung. Orang ini, Fang Yu memandang Star Devourer. 78 Chinese Network. Pada saat ini, Star Devourer juga mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Bersaing dengannya bukanlah pilihan yang baik. Ia telah menelan begitu banyak bintang, dan energi yang terkandung di dalam tubuh tidak ada habisnya. Li Huoyu berkata, dengan kata lain, seberapa kuat kekuatanmu? Betapa kuatnya energi Fa. Mengandalkan energi Fa hanya akan menghabiskan diri Anda sendiri, bukan energi Fa. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu menyipitkan mata dan menjawab, sepertinya jika kamu ingin membuatnya marah, kamu masih harus menemukan cara untuk menyakitinya seperti sebelumnya. Memanggil, memikirkan hal ini, pikir Fang Yu, tubuhnya berkedip. 1 untuk 2, 2 untuk 4, 4 untuk 8. Avatar-avatar tersebut muncul satu demi satu, hingga puluhan ribu, membentuk kecenderungan untuk mengelilingi mereka yang menelan bintang. Di saat yang sama, pedang surgawi juga menjadi puluhan ribu. Akan kutunjukkan padamu apa arti sebenarnya mengembalikan 10.000 pedang ke sekte. Fang Yu menatap posisi Star Devourer, menyipitkan matanya. Ribuan avatar, terletak di atas kepala Star Devourer, membentuk lingkaran besar yang melingkari. Setiap avatar memegang pedang dao surgawi di tangannya. Aura ganas pedang dao surgawi juga telah berubah menjadi puluhan ribu dao saat ini. Energi pedang melonjak ke langit, semuanya ditujukan ke Star Devourers di bawah. Desir-desir, bilah dari puluhan ribu pedang dao surgawi bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Niat pedang tertinggi milik pedang dao surgawi telah menyelimuti seluruh area. Pada saat ini, sosok Fang Yu perlahan-lahan terbalik. Ribuan avatar mengikutinya untuk melakukan tindakan yang sama. Tubuh klon ini memancarkan aura yang persis sama dengan Fang Yu, dan tidak mungkin untuk membedakan mana di antara mereka yang merupakan tubuh utama. Star Devourer berdiri diam, tidak bergerak. Bahkan saat menghadapi klon Wan Dao, itu tidak berarti menghindar. Wan Jian, kembali ke Zong. 78 Chinese Network. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan cahaya keemasan di tubuhnya seperti nyala api. Ledakan. Detik berikutnya, puluhan ribu avatar menukik ke bawah, memegang pedang dao surgawi, bergegas menuju Star Devourer dari segala arah. Serangan itu mengaburkan langit, tidak ada jalan buntu. Star Devourer berdiri di tempatnya dan masih tidak mengelak. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Fang Yu menyipitkan matanya untuk mengamati pergerakan Star Devourer, dan momentumnya menjadi lebih ganas. Bum bum bum. Ribuan pedang ki surgawi bergegas keluar, langsung menuju Star Devourer. Jika Star Devourer ingin menerima pukulan ini dengan tubuh fisik, maka tubuh fisiknya harus berlubang. Karena puluhan ribu avatar di sekitar bukanlah wujud, tetapi energi nyata yang terkondensasi, dan berisi serangan energi pedang surgawi Dao yang ganas. Apa yang akan dilakukannya? Fang Yu hendak bergegas ke depan Star Devourer. Pada saat ini, Star Devourer mengangkat telapak tangan kanannya dan meletakkannya di depan dadanya sendiri. Telapak tangannya menutupi batu ajaib yang bersinar di dadanya. Berdengung. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama, hukum yang kejam dapat tumbuh dari ketiadaan, dan secara instan berkembang hingga menjadi berlebihan. Itu adalah kekuatan yang dilepaskan oleh batu ajaib itu lagi. Hati Fang Yu kaget. Setiap kali, selama Star Devourer menggunakan kekuatan batu ajaib di dadanya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Namun, saat ini, dia sangat dekat dengan Star Devourer. Sudah terlambat untuk menghindar. Star Devourer tiba-tiba menarik tangan kanannya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan bintang meledak dari batu ajaib di dadanya. Boom boom! Pada saat ini, puluhan ribu klon yang telah dikondensasi Fang Yu semuanya meledak dan runtuh di area yang luas. Dan tubuh Fang Yu, memegang pedang dao surgawi, masih bergerak maju, dan jejak dao besar di dahinya bersinar dengan cahaya kemasan. Menghadapi kekuatan mengerikan yang meletus, dia masih menggunakan tubuh fisiknya untuk menahannya dengan paksa, dan bergegas ke depan. Berdengung, Fang Yu berada tepat di depan Star Devourer, dan keterkejutan yang dideritanya sangat mengerikan.
Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya bertabrakan dengan kekuatan bintang yang diledakkan dari batu ajaib di dada Star Devourer, mengeluarkan suara keras. Kakak, tulang Fang Yu bergetar hebat. Tapi dia masih tidak mundur, meraih pedang Dao Surgawi dan menusuknya ke depan. Pedang Dao Surgawi berkedip dengan cahaya biru, dan itu juga berada di bawah tekanan yang hanya tersedia sebelumnya, menusuk ke depan dengan susah payah. Dan di depannya, kurang dari 1 meter jauhnya, adalah batu ajaib di dada Star Devourer. Berdengung, pada saat ini, batu ajaib besar ini bersinar terang, terus-menerus melepaskan kekuatan bintang yang agung. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di depan Anda. Namun, Fang Yu tidak bisa dihancurkan. Aku tidak percaya, tanda jalan di dahi Fang Yu lebih cerah. Bahkan jejak jalan besar di punggung tangan kanannya tampak menyala saat ini, dan cahayanya sangat kuat. Semburan aura suci terpancar dari tubuh Fang Yu. Kakak, pedang Dao Surgawi masih menusuk ke depan. 1 meter, setengah meter. Bilah tajam pedang Dao Surgawi semakin dekat ke batu ajaib di dada pemakan bintang. Begitu saya melihatnya, saya hendak menyentuhnya. Pada saat ini, lengan Star Devourer tiba-tiba terangkat, berubah menjadi 2 bilah tajam, menebas pedang surgawi di depan mereka. Fang Yu menyipitkan mata, segel Dao Agung di matanya berputar dengan cepat, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pedang surga. Engah, bilah tajam dari lengan Star Devourer ditebas pada pedang Dao Surgawi, tapi diguncang. Pada saat yang sama, Fang Yu meledak lagi, dan pedang Dao Surgawi tiba-tiba menusuk ke depan sejauh setengah meter. Retakan, ujung pedang Dao Surgawi menyentuh batu ajaib di dada pemakan bintang. Bang Long, pada saat kedua belah pihak bersentuhan, Fang Yu hanya merasakan tangannya bergetar tiba-tiba, dan dia merasakan serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Star Devourer, tubuh yang sama bergetar hebat. Ledakan, detik berikutnya, batu ajaib itu bersinar dan meledak. Kekuatan mengerikan itu meledakkan Fang Yu dan Star Devourer secara bersamaan. 166. Kedua belah pihak terlempar ke kejauhan seperti bintang jatuh. Gemuruh. Pada saat ini, bintang raksasa utara di sebelahnya telah meledak hingga benar-benar runtuh. Fang Yu merasa bahwa dia telah terlempar ke jarak ratusan mil dalam sekejap, dan dia hanya bisa merasakan dunia berputar. Pedang Dao Surgawi masih ada di tangannya, dan bilahnya berdengung dan bergetar terus-menerus. Tulang-tulang di tubuh Fang Yu juga berada dalam kondisi getaran yang konstan. Pada saat dia mendapat serangan balik, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama tidak terjadi pendarahan akibat kekuatan luar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Adapun rasa sakit yang diterimanya, hal yang sama juga terjadi. Tidak bisa dikatakan bahwa itu lebih menyakitkan daripada tempering tubuh, tapi itu tidak jauh. Pada saat pedang surga menusuk batu ajaib di dada Star Devourer, dia benar-benar merasa seperti dipukuli keluar tubuhnya oleh jiwa dan roh. Serangan balasan pada saat itu sangat kejam. Desir-desir, Fang Yu terbang terbalik untuk waktu yang lama sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia menunduk dan mengamati tubuhnya. Untungnya, tidak ada luka yang terlihat jelas. Rasa sakit aslinya juga telah dicerna. Fang Yu melihat pedang Dao Surgawi lagi. Berdengung, bilah pedang Dao Surgawi masih sedikit bergetar, dan ada bekas garis seperti retakan pada bilahnya. Hati Fang Yu kaget, dan dia segera membuka matanya dan melihat dengan cermat. Tapi segera, dia menemukan. Ini bukanlah retakan, itu adalah garis murni yang dapat terungkap dengan metode tertentu, dan akan ada fluktuasi. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kamu berani menerima serangan frontal dari Star Devourer seperti ini? Kamu sangat berani. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinganya. Tahukah kamu barusan, terutama saat kamu menyentuhnya? Sangat mungkin akar dadamu akan melenyapkanmu dalam sekejap. Itu adalah kumpulan yang mengandung kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana situasi dengan pedang Dao Surgawi? Fang Yu bertanya. Dikenakan langsung oleh inti dari Star Devourer, butuh beberapa saat bagimu untuk mencerna kekuatan yang kamu tanggung. Bukankah kamu membutuhkan pedang Dao Surgawi? Li Huoyu berkata dengan marah, jangan khawatir, kamu belum mati, pedang Dao Surgawi. Tidak akan ada masalah. Tuan, garis-garis pada bilahnya benar-benar adalah kekuatan bintang yang diserap oleh pedang Dao Surgawi pada saat menembus inti dada pemakan bintang. Dibutuhkan waktu tertentu untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Suara itu juga terdengar.
Memperbaiki dan menyerap. Fang Yu membelalakkan matanya dan bertanya dengan heran, pedang Dao Surgawi masih memiliki kemampuan ini. Pedang Dao Surgawi terintegrasi dengan pemiliknya, dan ditambah dengan pertumbuhan pesat roh pedang Dao Surgawi, secara bertahap ia akan mempelajari dan menguasai berbagai kemampuan. Dan objek pembelajaran terbesarnya adalah pemiliknya. Kata air mata dingin menangis. Kalau begitu, dia telah mempelajari seni melahap rohku. Fang Yu bertanya ragu-ragu dengan mata berkedip. Yah, ia telah belajar dengan cara ini, tapi cara menyerapnya pasti berbeda dari seni pemakan roh milik masternya. Jawab air mata dingin ekstrim. Ada operasi semacam ini. Fang Yu melihat pedang Dao Surgawi di tangannya dan bahkan lebih terkejut. Dalam kognisi masa lalunya, betapapun kuatnya suatu senjata, itu tercermin dari kekuatannya. Tapi sekarang, pedang Dao Surgawi di tangannya memiliki kemampuan untuk belajar secara aktif, dan dia bahkan telah mempelajari seni melahap roh. Terlebih lagi, itu diserap saat itu menusuk batu ajaib di dada Star Devourer. Mencari kekayaan dan risiko, bahkan gaya akting pun belajar dari Fang Yu. Seberapa jauh roh pedang Dao Surgawi akan tumbuh di masa depan? Fang Yu bertanya setelah terkejut. Tidak dapat diprediksi, itu tergantung pada masternya. Air mata dingin ekstrim menjawab, ketinggian yang dapat dicapai oleh tuannya, ketinggian yang dapat dicapai oleh pedang surgawi. Fang Yu melebarkan matanya dan menatap pedang Dao Surgawi. Tuan, yang terbaik adalah tidak menggunakan pedang Dao Surgawi lagi. Pedang ini menyerap energi sihir dari luar untuk pertama kalinya, dan perlu waktu tertentu untuk mencernanya. Menangis air mata dingin mengingatkan lagi. Ya, Fang Yu mengangguk, memandang pedang Dao Surgawi, dan berkata, kamu kembali dan istirahat sebentar. Setelah berbicara, dia menyingkirkan pedang Dao Surgawi. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Star Devourer telah menghilang dari pandangannya. Dalam ledakan tadi, kedua belah pihak dibombardir secara bersamaan, dan keduanya terbang jauh. Fang Yu menoleh dan melihat ke kejauhan. Bintang itu telah benar-benar runtuh, menampakkan bintang yang suram. Itu adalah Superstar Utara. Untuk bertarung denganku, Star Devourer meledakkan bintang raksasa utara yang awalnya ingin menelannya. Jika ia menyadari hal ini, ia pasti sangat marah. Fang Yu berpikir padanya, tidak melupakan tujuannya, yaitu, membuat Star Devourer marah, sehingga menjadi gila, membuat hukum alam harus mengambil tindakan. Saya baru saja mengetahui asal-usulnya. Masuk akal jika ini menjadi gila. Fang Yu berpikir lagi, tapi dari auranya, sepertinya tidak gila ya. Bagaimana dengan auranya? Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada lagi aura Star Devourers di sekitarnya. Tidak peduli seberapa jauh kedua belah pihak diledakkan sekarang, mustahil baginya untuk merasakan nafas Star Devourer. Tahukah Anda, nafas Star Devourer telah menyelimuti seluruh bidang bintang gelap. Tidak peduli seberapa jauhnya, hal itu dapat dirasakan. Sekarang nafasnya telah hilang, apakah itu mati begitu saja? Itu tidak akan terjadi. Fang Yu menyebarkan pengetahuan spiritualnya. Di saat yang sama, tanda jalan di pupil mata dengan cepat berputar, mencari jejak para pemakan bintang. Namun setelah mencari beberapa saat, tidak ada hasil. Dalam 1000 mil, tidak ada yang melihat Star Devourer. Sepertinya, benar-benar menghilang begitu saja. Mungkinkah, hukum alam telah diambil? Fang Yu menyipitkan mata, pikirannya bergerak sedikit, dan berpikir, ledakan sebelumnya terlalu kuat. Untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali, hukum alam memindahkan Star Devourer secara paksa. Kemungkinan ini di sana, tapi rasanya selalu salah. Jika hukum alam dapat mengusir Star Devourer dengan begitu mudah, mengapa ia tidak melakukannya lebih awal? 166. Tidakkah kamu harus menunggu sampai Star Devourer mulai menjadi gila sebelum kamu melakukannya? Bukankah itu lebih cenderung memprovokasi sebuah pertunjukan? Saya juga tidak berpikir itu disebabkan oleh hukum alam, itu harusnya alasan lain, Anda harus mencarinya lagi, kata Li Huoyu. Fang Yu mengangguk dan terbang ke depan, terus mencari keberadaan Star Devourer. Boom! Fluktuasi yang disebabkan oleh konfrontasi bintang Devourer dan Fang Yu sekali lagi mempengaruhi seluruh bidang bintang. Para hantu dan Han Miaoyi, yang sudah berada jauh, masih terbang karena kekuatan yang menyebar ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Miaoyi melepaskan diri dari belenggu banyak aura sutra laba-laba di tubuhnya. Di saat yang sama,
dia melesat ke belakang Gui Zanxian dan menembak lagi dengan ganas. Nafas Protos dan Iblis telah meningkat hingga ekstrim. Han Miaoyi tahu bahwa dia masih kalah dengan hantu yang dibuang dalam hal kekuatan. Namun, tidak ada jalan keluar. Dalam menghadapi hantu dan makhluk abadi, dia hanya bisa menghadapi tantangan. Bagaimana kamu akan membunuhku? Dulu kamu tidak bisa membunuhku, sekarang, kamu masih melakukannya. Gui Zanxian mencibir, berbalik, dan menghadap Han Miaoyi. Mata abu-abu itu tiba-tiba bersinar. Tanda di dalam pupil tiba-tiba membesar. Tanda itu baru saja muncul sebelum pandangan Han Miaoyi. Pada saat ini, Han Miaoyi langsung terjun ke dalam ilusi tingkat tertentu. Penglihatan di depannya benar-benar hilang, benar-benar terganggu. Wajah Han Miaoyi berubah drastis. Ledakan. Detik berikutnya, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Tangan kanan Gui Zanxian berubah menjadi pisau tajam, langsung menusuk dadanya. Darah mengalir keluar. Han Miaoyi mendengus kesakitan, dan nafas di tubuhnya terlepas. Aku tahu kalian semua takut menyentuhku, dan kalian semua takut nafas di tubuhku akan membuatmu terkutuk dan membuatmu menyukaiku. Jika kamu ingin hidup, kamu ingin mati, kamu akan menjadi seperti aku. Seperti roh jahat, lengan kanan hantu abadi itu terus menusuk ke dalam, menyeringai, dan menunjukkan senyuman sinis, berkata. Petik 2. Ekspresi Han Miaoyi menyakitkan, hanya merasakan hilangnya kekuatan dengan cepat di tubuhnya yang terbaik. Adalah mencegah dirinya pingsan. Dia tahu bahwa pada saat ini, jika dia kehilangan kesadaran, akan ada jalan buntu yang menunggunya. Tidak ada hasil lain, dia harus bertahan. Jika kamu menjadi sama denganku, kamu akan menjadi lebih kuat. Wajah Ghost Immortal yang mengerikan dan tampan mendekati Han Miaoyi dan mencibir, aku membantumu. Mata Han Miaoyi melebar, mengangkat tangannya, dan meraih lengan kanan Gui Zanxian itu, telah berubah menjadi pisau tajam. Dia menunjukkan seluruh kekuatannya dan ingin mematahkannya. Kakak, lengan Han Miaoyi gemetar, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Tapi lengan kanan hantu abadi itu tidak bergerak semua, tapi dia tiba-tiba masuk beberapa inci lebih dalam ke dalamnya. Tusuk, darah berceceran dari luka Han Miaoyi. Cara kamu berjuang benar-benar seperti dia saat itu. Saat aku mengulitinya dan mematahkan tulangnya, dia mencoba untuk melawan dan ingin menggigitku, tapi hasilnya. Dia membuatku marah dan mati lebih parah. Gui Zanxian memegang bahu Han Miaoyi dengan tangan kirinya, dan bilah tajam yang berubah menjadi tangan kanannya terus menusuk ke depan. Han Miaoyi mengertakkan gigi dan menahan dengusan menyakitkan. Senyuman di wajah peri hantu menjadi semakin dingin, dan berkata, kamu takut menyentuhku, maka aku sekarang, biarkan kamu tertular kekuatan kausalitas dalam diriku, dan kamu juga akan jatuh ke neraka penyiksaan abadi. Di antara kata-kata itu, di lengan kanan hantu abadi, semburan abu-abu dan hitam mulai memancar. Ini adalah kekuatan sebab dan akibat. Melihat pemandangan ini, Han Miaoyi terkejut. Nafas yang paling takut pada hantu dan makhluk abadi. 78 jaringan Cina. Ini adalah kekuatan sebab dan akibat. Sekali Anda terkontaminasi, bahkan jika Anda tidak menjadi hantu berikutnya, itu tidak akan pernah lebih baik. Jangan terkontaminasi olehnya, kamu tidak bisa. Dalam hati Han Miaoyi, dua suara terus berdering. Berdengung. Pada saat ini, matanya berbinar. Nafas Protos, nafas iblis, semuanya memiliki gelombang seperti air mancur saat ini. Bang bergemuruh. Dengan ledakan dahsyat, Han Miaoyi hanya merasakan seluruh kekuatannya telah kembali. Dia melihat hantu di depannya, dan tiba-tiba menepukkan tangannya ke depan. Bukan pisau tajam yang menusuk dadanya, tapi kepala hantu di depannya, engah. Suara keras, kepala hantu abadi langsung hancur oleh telapak tangan Han Miaoyi yang tiba-tiba. Detik berikutnya, Han Miaoyi mengangkat kaki kanannya lagi dan menendang ke arah perut hantu abadi. Ledakan. Hantu abadi langsung diusir. Lengan kanan yang menusuk Han Miaoyi secara alami ditarik keluar. Desir-desir, dada Han Miaoyi yang tertusuk pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah keemasan, dan dia luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya kembali meroket, menaiki beberapa langkah berturut-turut. Kamu benar-benar membuatku mual. Han Miaoyi mengepalkan tinjunya dan menatap hantu yang ditendang dari kejauhan, dan berkata dengan suara dingin.
Hantu abadi menstabilkan tubuhnya di kejauhan, kepalanya belum pulih, dan dia tampak sangat mengerikan. Hahaha, ternyata sisa tenagamu masih banyak ya, ayo lanjutkan, aku selalu bisa menyiksamu sampai mati. Tawa Ghost Immortal masih terdengar gila. Dan ledakan tawa ini tiba-tiba berhenti. Dia berbalik ke arah Han Miaoyi, hampir mengertakkan giginya, dan berkata dengan nada yang sangat pahit, menjijikkan. Aku paling benci kata ini, aku paling benci kata ini. Apa menurutmu aku ingin menjadi seperti ini? Aku melakukan sesuatu yang salah. Apa, kenapa aku menjadi seperti ini? 78 Zhong Wenwang, ledakan. Di sela-sela kata-katanya, dia bergegas ke Han Miaoyi lagi, auranya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ekspresi Han Miaoyi serius, dan nafas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Saya benar-benar tidak dapat menemukannya, sepertinya memang telah menghilang. Fang Yu kembali ke sekitar bintang raksasa utara dan berhenti. Kesadaran ilahinya menyebar ke jarak yang jauh, dan pada saat yang sama dia menggunakan mata jalan untuk mencari nafas yang tidak normal. Namun, tidak ada hasil. Star Devourer sepertinya tiba-tiba menguap, menghilang. Fang Yu merasa hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. 166, atau, karena hantaman tadi, Star Devourer mati begitu saja. Atau, itu adalah hukum alam, dan dipindahkan secara paksa pada saat ledakan. Jika tidak, situasi saat ini tidak dapat dijelaskan. Fang Yu menunduk dan melihat lokasi bintang raksasa utara. Jelas sekali, bagian dalam bintang raksasa utara telah runtuh sepenuhnya, dan bahkan cahaya bintang aslinya tidak lagi berkedip. Menatap bintang raksasa utara, Fang Yu mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu. Nafas yang sangat halus, tidak dapat dijelaskan, dan familiar yang dia rasakan di Superstar Utara sebelumnya, dari mana asalnya. Sekarang Superstar Utara telah runtuh dalam penampilan ini, dia bahkan tidak dapat menyelidikinya. Juga, Babe yang menyimpan tas bagus di dalam dadanya, juga tiba-tiba menghilang, aku tidak tahu kemana dia pergi. Bergantung pada, Fang Yu mengutuk dalam hatinya. Dia memikirkannya, lalu melihat sekeliling. Tidak peduli apa, kenyataannya hari ini adalah The Star Devourer telah tiada. Sekarang, dia harus mengalihkan perhatiannya kembali ke Ghost Immortal. Saya tidak tahu bagaimana Han Miaoyi. Fang Yu segera menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Han Miaoyi. Tapi saat ini, di belakangnya, pusaran air gelap tiba-tiba muncul. Di pusaran air, semburan nafas sedingin es keluar. Hati Fang Yu bergetar dan segera berbalik. Tapi saat ini, pusaran air di belakangnya mengulurkan tangannya. Sekilas, lengan ini adalah lengan Star Devourer. Lengannya meraih kerah Fang Yu, mencoba memaksanya masuk ke pusaran air. Masih memainkan serangan diam-diam. Cahaya keemasan di mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia membanting ke belakang, dan pada saat yang sama, dia memukul pusaran di depannya dengan sebuah pukulan. Tinju salib surgawi, ledakan. Kekuatan pukulan ini secara langsung menghancurkan pusaran air. Ini hingga berkeping-keping, dan tubuh Star Devourer juga muncul darinya. Tidak mati, tidak juga diteleportasi, tapi bersembunyi di belakangku untuk bermain dengan Yin. Fang Yu melangkah mundur sejenak, menatap Star Devourer yang muncul di depannya lagi, matanya berkedip-kedip. Saat ini, aura Star Devourer masih kuat, tapi Fang Yu memperhatikan ada celah kecil yang muncul di batu ajaib di depan dadanya. Ini seperti tanda kecil pada pecahan bola kaca. Ini seharusnya menjadi jejak yang ditinggalkan oleh pedang Dao Surgawi. Fang Yu berkata dalam hatinya, tetapi Star Devourer tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi gila, bahkan jika aku telah melukai asal-usulnya, nampaknya dia masih sangat tenang. Apakah kamu tidak memperhatikan keempat matanya? Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Fang Yu memandang Star Devourer, wajahnya sedikit berubah. Keempat mata Star Devourer gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang ternyata gelap saat ini, tidak seperti yang sebelumnya. Bahkan tanda internal pun tidak muncul. Apa artinya ini? Kamu baru saja mengatakan bahwa itu tidak gila, menurutku, itu adalah penilaian yang sepenuhnya terbalik. Li Huoyu ragu-ragu sejenak, dan berkata, menurutku, ini sudah gila. Fang Yu tidak berbicara, hanya Star Devourer di depan pengamat. Keempat matanya hitam pekat, dan tiga warna pada tubuhnya tidak muncul. Batu ajaib di dada masih normal seperti sebelumnya. Kemana perginya sayuran kering Star Devourer?
Apakah untuk memperbaiki sumber kerusakan aslinya? Fang Yu menatap Star Devourer. Pada saat ini, Star Devourer tidak bergerak, seolah diam. Tapi itu menghadapi Fang Yu. Dalam ketenangan ini, Fang Yu perlahan merasakan bahaya datang. Nalurinya memberitahunya, badai akan datang. Bagaimana situasinya, Li Huoyu? Fang Yu bertanya, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ada sesuatu yang salah. Li Huoyu berkata, menurutku sejak lahirnya Star Devourer, tidak ada yang bisa mengenai asal dadanya, kan? Bahkan jika terkena, dia tidak bisa terluka, jadi, apakah kamu siap? Itu pasti akan terjadi, jangan menyerah. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menatap Star Devourer, lebih waspada. Pada saat ini, Star Devourer tiba-tiba membuka tangannya. Berdengung. Pada saat ini, nafasnya tiba-tiba keluar dan menyelimuti kuartet. Seluruh bidang bintang di sekitarnya tiba-tiba mengencang, dan paksaan meningkat hingga ekstrim. Kakak, suara ini tidak berasal dari tempat lain, tapi dari kehampaan di sekitarnya. Kekosongan dipelintir secara paksa. Fang Yu, yang berada di area ini, juga merasakan tekanan yang luar biasa. Ini lebih kuat dari paksaan yang pernah ditemui sebelumnya, dan tidak hanya 2 kali lebih kuat, tetapi 10 kali lebih kuat. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, dan memperluas jarak dengan penglihatan mata jalan. Pada saat ini, dia melihat bahwa bidang bintang dalam radius puluhan ribu mil dengan cepat terdistorsi. Dengan lokasi Star Devourer sebagai pusatnya, mulailah memutar. Di tengah, Fang Yu bisa merasakan paksaan yang paling menakutkan. Jika ini terus berlanjut, bidang bintang ini pasti akan runtuh dan menjadi lubang hitam besar yang menelan segalanya. Ini akan, secara paksa membuat lubang hitam. Hati Fang Yu bergetar saat dia melihat ke arah Star Devourer. Boom boom boom. Pemaksaan di sekitarnya masih meningkat dan telah mencapai titik yang cukup berlebihan. Di bawah paksaan ini, bintang raksasa utara di dekatnya hancur, dan kemudian hancur total. Boom! Ledakan bintang raksasa utara tidak mengeluarkan banyak kekuatan. Karena semuanya terbatas pada paksaan, terbatas pada ruang yang ditekan oleh pemakan bintang. Bahkan semburan api dari bintang-bintang, seperti gerakan lambat, perlahan-lahan mekar di dekatnya. Ini pertama kalinya Fang Yu melihat pemandangan seperti ini. Kakak, cahaya keemasan di tubuhnya berkedip-kedip, dan terdengar semburan suara yang tajam. Paksaan di sekitarnya terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar tertelan oleh lubang hitam yang diciptakannya. Fang Yu memandang Star Devourer dengan mata yang menakjubkan. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa bergerak maju. Di ruang terdistorsi ini, yang ada hanya adanya teror dan paksaan, tidak ada ruang untuk berjalan. Engah, engah, engah. Fang Yu mencoba meledakkan energi aslinya dengan kedua telapak tangan untuk mendorong dirinya ke depan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ledakan yang menyebalkan ini seperti gerakan lambat dan tanpa tenaga apapun. Bagaimana cara melakukan ini? Fang Yu terkejut. Ini adalah kemampuan Star Devourer, ini untuk secara langsung menekan seluruh ruang, dan semua hukum internal tidak dapat berfungsi, kata Li Huoyu. Kakak, seluruh ruang masih dengan cepat terdistorsi, terpelintir, dan tingkat distorsi di posisi tengah semakin tinggi. Mata Star Devourer berwarna hitam pekat, dan batu ajaib di dadanya meledak menjadi cahaya hitam. Tidak ada suara, tapi Fang Yu bisa merasakan kemarahan di dalam dirinya sekarang. Ini tidak akan berhasil, kita harus menemukan cara untuk mematahkan status quo. Fang Yu mengertakkan gigi dan menekan lengannya. Kakak, dia bisa pergi, tapi gerakannya sangat lambat. Paksaan di sekitarnya telah melampaui dimensi fisika normal seperti membentuk medan aneh. Di bidang ini, mungkin hanya Star Devourer yang bisa bergerak bebas. Di antara murid-murid Fang Yu, segel jalan besar dengan cepat berputar. Otaknya berputar cepat, memikirkan tindakan pencegahan. Dalam situasi ini, percuma hanya mengandalkan kekuatan. Cara lain harus dipikirkan. Ki yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan, dan kekuatan tidak dapat memecahkan situasi. Lalu, yang ada hanya kemampuan menggunakan mata jalan. Membalikkan waktu. Dulu, Fang Yu hanya menggunakan kemampuan ini pada tubuh manusia. Dan Li Huoyu juga telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan kemampuan membalikkan waktu dengan mudah, jika tidak maka akan terkontaminasi sebab dan akibat. Tapi sekarang, cara terbaik yang terpikirkan oleh Fang Yu adalah membalikkan waktu. Sebelum Star Devourer memutarbalikkan seluruh bidang bintang,
ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pukulan ini. Memikirkan hal ini, tanda jalan di mata Fang Yu berhenti berputar. Kemudian, mulai diputar perlahan berlawanan arah jarum jam. Saya harus mengingatkan Anda bahwa dampak dari Star Devourer terlalu besar sekarang. Dengan kata lain, akibat, sebab dan akibat telah sangat terlibat. Jika Anda secara paksa membalikkan waktu dan mengubah efek ini, Anda akan mendapatkan harus membayar banyak di masa depan. Harganya, Li Huoyu mengingatkan. Hati Fang Yu bergetar. Bas, pada saat ini, tanda cincin tiba-tiba muncul di depan matanya. Melihat tanda ini muncul, hati Fang Yu kaget. Bukankah ini tanda yang bisa dilepaskan Bei Bei? Wow, kemudian, terdengar kulit kayu dari bekas cincin itu. Suara ini mengejutkan Fang Yu. Karena dia bisa mendengar bahwa ini bukan suara Bei Bei. Itu, suara binatang kosong yang sudah lama tidak terlihat, tidak mungkin. Hati Fang Yu terguncang, dan dia menatap tanda cincin yang muncul di depannya. Busur, segera, sekelompok cahaya hitam muncul dari tanda cincin. Bulu hitam, seekor pemakan udara seperti anak anjing muncul di depan Fang Yu. Pupilnya berkilau dengan cahaya biru, menghadap Fang Yu di depannya, mengibaskan ekornya, menggonggong beberapa kali berturut-turut. Fang Yu membelalakkan matanya dan memandangi binatang pengunyah kosong di depannya, hanya matanya yang sulit dipercaya. Setelah naik dari bumi, dia benar-benar kehilangan kontak dengan Sky Eater. Setelah itu, dia mengalami alam tengah di mana bintang langit agung berada, dan kemudian ke alam besar, dari alam Suyuan ke benua Yunyu, dan kemudian ke alam iblis saat ini. Dia selalu berpikir untuk mencari si pemakan langit, tapi dia tidak tahu apa-apa. Setelah tiba di alam iblis, Bei Bei tiba-tiba terlihat tidak normal, memberitahunya bahwa pemakan langit mungkin ada di alam iblis. Namun selain itu, selama periode waktu setelah tiba di alam iblis, dia sebenarnya tidak mendapatkan kabar apapun tentang Sky Eater. Tapi sekarang, binatang kosong ini muncul begitu saja di hadapannya. Mungkinkah aura familiar yang aku rasakan di bintang raksasa utara sebelumnya, adalah kamu? Fang Yu bertanya sambil menatap Skywing Beast di depannya. Wah, Sky Eater melompat tepat di atas kepala Fang Yu dan menggoyangkan ekornya. Wow, pada saat ini, suara gonggongan lain terdengar dari tanda dering. Bei Bei lah yang menghilang sebelumnya. Bei Bei terbang keluar dari tanda cincin, matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dia menoleh dan melirik ke belakang, lalu menatap Fang Yu. Bei Bei, di mana kamu menemukan pemakan langit? Fang Yu bertanya melalui transmisi. Wow, Bei Bei, menggelengkan kepalanya. Fang Yu kembali sadar, saat ini, memang bukan saat yang tepat untuk membahas persoalan tersebut. Star Devourer berada dalam keadaan gila, dan seluruh bidang bintang akan terpelintir menjadi lubang hitam besar olehnya. Wah, Bei Bei juga melompat ke bahu Fang Yu. Kalian berdua kembali, aku. Fang Yu hendak berbicara, tapi dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan menyadari sesuatu yang aneh. Di lingkungan ini, bahkan dia tidak bisa bergerak. Tapi Sky Eater dan Bei Bei bisa menyerangnya dengan ringan, dan sepertinya tidak ada tekanan sama sekali. Kenapa ini, kakak? Saat Fang Yu terkejut, tekanan di sekitarnya masih meningkat tajam. Sekarang, bukan pertanyaan apakah Fang Yu dapat mendukungnya, tapi pertanyaannya apakah bidang bintang ini dapat mendukungnya. Kekuatan Star Devourer telah mempengaruhi seluruh bidang bintang. Bahkan Han Miaoyi dan Gui Zanxian, yang bertarung dari jarak jauh, merasakan tekanan yang besar saat ini, dan gerakan mereka menjadi lamban. Peri hantu itu menoleh dan menatap ke arah di mana Star Devourer berada. Han Miaoyi melihat lokasi Fang Yu. Dia merasa mungkin karena paksaan di sekitarnya, aura Fang Yu terus melemah. Sepertinya, kamu tidak bisa melarikan diri. Gui Zanxian menoleh untuk melihat ke arah Han Miaoyi, dan mencibir. Tapi dia belum selesai berbicara, dan di detik berikutnya, napas seperti laba-laba yang tak terhitung jumlahnya keluar dari punggungnya, menyapu ke arah tempat Han Miaoyi. Tapi aku selalu tidak suka mengandalkan kekuatan luar. Benda yang ingin aku sembelih harus disembelih sendiri. Hahaha, mata Ghost Immortal melotot dan dia menyeringai. Nafas dingin yang keluar dari tubuhnya telah menyelimuti posisi Han Miaoyi. Orang ini sangat menyebalkan. Aku sangat menyebalkan. Aku ingin mencabik-cabiknya, merobeknya. Bagian kanan wajah Han Miaoyi penuh dengan rasa jijik dan amarah, dan cahaya merah darah di pupilnya sangat menyilaukan.
Sifat jahatnya telah sepenuhnya dibangkitkan oleh sifat jahat yang abadi, hampir sampai di luar kendali. Ledakan. Detik berikutnya, dia mengabaikan banyak nafas seperti laba-laba yang menyapu, dan bergegas menuju makhluk abadi. Sambil bergegas menuju hantu dan makhluk abadi, dia mengangkat tangannya. Di depan telapak tangannya, kapak besar terkondensasi. Cahaya merah menyala di kapak raksasa ini. Dari segi nafas, yang ada hanya nafas iblis, dan tidak ada nafas para dewa. Namun, Han Miaoyi memegang kapak raksasa di telapak tangan kirinya, tetapi cahaya keemasan cemerlang muncul. Nafas Protos diberkati secara paksa pada kapak. Di atas cahaya merah tua, itu ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan suci. Han Miaoyi bergegas menuju wajahnya, Gos Xianxian membuka matanya lebar-lebar, senyuman di wajahnya tetap tidak berkurang, dan ekspresinya masih sangat bersemangat. Han Miaoyi bergegas ke ketinggian di depan Gui Zanxian melawan tekanan yang meningkat pesat di sekitarnya. Dia mengangkat kapak raksasa dengan kedua tangannya, dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tiba-tiba menebasnya. Beri aku, mati. Aura merah darah di bagian kanan tubuh Han Miaoyi terbakar seperti api. Semua kekuatannya diberkati di atas kapak raksasa, dan sinar cahaya keemasan dan merah di bagian atas kapak saling terkait satu sama lain, intensitasnya sangat menakutkan. Panggilan. Detik berikutnya, kapak raksasa itu menghantam iblis di bawah. Ayo, Ghost Immortal tertawa keras, mengangkat tangannya, dan segel perisai terkondensasi di depan lengannya. Ledakan, kapak besar menebas jejak perisai yang ditopang oleh hantu abadi, dan terdengar suara keras. Kekuatan dahsyat Han Miaoyi tiba-tiba meningkatkan kekuatan kapak raksasa itu. Saat menyentuh segel perisai, kapak raksasa itu tampak mengembang 10 kali lipat dalam sekejap, kekuatannya melawan langit. Hantu abadi mengguncang seluruh tubuhnya, dan segel perisai yang ditopangnya hampir langsung hancur berkeping-keping. Semburan kekuatan ini membuatnya tidak terduga. Kakak, pada saat ini, Han Miaoyi memegang kapak raksasa di kedua tangannya dan terus mengerahkan tenaga. Kekuatannya semakin kuat, dan bilah tajam dari kapak besar telah tertanam di segel perisai. Segel perisai terus bergetar, cahaya berkedip, dan nafas tidak stabil. Jelas sekali, ini hampir tidak didukung. Han Miaoyi meraung. Pada saat ini, dia adalah setengah dewa dan setengah iblis, tetapi sifat iblisnya dominan, dan auranya yang haus darah dan kejam sangat mengerikan. Dia berdiri di tempat tinggi di depan para hantu dan makhluk abadi, seperti iblis yang turun, dengan aura yang ganas. Di bawah aumannya, kekuatannya terus meningkat. Ledakan. Akhirnya, hantu abadi tidak bisa lagi mempertahankan segel perisainya. Seluruh perisai hancur. Han Miaoyi memegang kapak raksasa itu dan langsung menghancurkannya. Pisahkan dari atas kepala hantu abadi dan belah menjadi dua. Retakan. Tubuh hantu abadi itu terbelah menjadi dua bagian, dan darah muncrat. Namun, gerakan Han Miaoyi tidak berhenti, mengayunkan kapak raksasa di tangannya yang tidak sesuai dengan sosoknya, secepat mengayunkan pedang panjang. Bum-bum, sisa tubuh dari hantu abadi menderita pemenggalan kepala terus-menerus oleh Han Miaoyi, dan hancur di udara, sungguh mengerikan. Wow, binatang pengunyah udara itu bergerak di atas kepala Fang Yu, terus-menerus mengibaskan ekornya, seolah menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan saat kembali. Bei sangat diam, berbaring di bahu Fang Yu, memandangi Star Devourer di kejauhan. Kedua anak anjing itu, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya putih, bergerak dan diam, tampak serasi satu sama lain. Oke, jangan melompat lagi. Aku tahu kamu sangat bersemangat, tapi sebenarnya aku sangat bersemangat, kata Fang Yu, tetapi tidakkah kamu menyadari bahwa situasinya sedang tidak tepat saat ini? Wow, Sky Eater melompat dan melompat ke depan Fang Yu. Mata birunya berkedip, dan mereka memiringkan kepala, seolah sengaja menganiaya Fang Yu. Dahulu bulu bagian bawah harus ditampar dan dicabut. Tapi sekarang tidak berhasil. Dalam situasi di mana seluruh ruang di sekitarnya sangat terdistorsi dan hampir runtuh, bahkan jika dia ingin bergerak, gerakannya menjadi sangat lambat, seperti gerakan lambat. Namun yang aneh adalah si Howard dan Bei tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang terjadi? Fang Yu ingin bertanya tentang hal itu. Tapi di saat yang sama dia tahu bahwa baik Skater maupun Bei tidak bisa menjawab pertanyaannya. Apa yang membingungkan tentang ini? Binatang pemakan langit, perampas langit, apa kamu tidak tahu mereka dari namanya?
Suara Li Huoyu terdengar. Mendengar ini, hati Fang Yu tergerak. Pemakan langit, pemangsa langit. Memang ada dua kata, kosong, dan binatang. Fang Yu sudah lama berspekulasi bahwa Bei Bei dan Sky Eater berasal dari tempat yang sama, mungkin ras yang sama. Namun sebelum bertemu Bei Bei, Fang Yu belum melihat kemampuan apapun untuk dikaitkan dengan luar angkasa dari pemakan luar angkasa. Bei Bei disebut sebagai pemangsa langit oleh Li Huojade, dan memang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dengan mudah. Dan, antar jemput dalam sekejap. Selama Bei Bei sendiri yang pernah ke tempat itu, dia dapat dengan mudah berteleportasi dan tiba secara instan. Mengapa kemampuan binatang pemakan langit tidak ada hubungannya dengan luar angkasa? Dari mana asal namanya, memakan langit? Li Huoyu berkata, memakan langit, yaitu melahap langit berbintang, bisa juga dikatakan melahap ruang. Kemampuan Sky Devourer, ngomong-ngomong, mirip dengan Star Devourer. Petik 2. Jadi, mereka sekarang bebas bergerak dalam situasi ini. Apakah itu perwujudan dari kemampuan klan mereka? Fang Yu mengerutkan kening, tapi apa prinsipnya, saya masih belum tahu. Prinsipnya sangat sederhana, mirip dengan pasar yang disebutkan sebelumnya. Li Huoyu berkata dengan lemah, misalnya, Superstar Utara sebelumnya saat pertama kali Anda masuk, itu adalah bongkahan es dan salju, tetapi kenyataannya, ada dunia lain, dan itulah reruntuhan yang akan Anda masuki setelahnya. Kedua dunia itu ada di ruang yang sama. Petik 2. Aku masih tidak mengerti apa yang kamu katakan. Fang Yu mengerutkan kening, bisakah kamu lebih berterus terang? Oh, ini mudah dimengerti. Saya ingat saya pernah menceritakan situasi serupa sebelumnya. Menurut pemikiran tradisional, ruang adalah ruang, dimensi 3 dimensi. Namun nyatanya, ruang dapat memiliki dua sisi. Huoyu menghela nafas dan berkata, misalnya, di bintang raksasa utara, es dan salju yang Anda lihat di awal adalah satu sisi ruang tempat bintang raksasa utara berada. Reruntuhannya ada di sisi lain, kecuali semuanya terletak di bintang raksasa utara. Faktanya, itu juga milik ruang yang sama. Secara umum, reruntuhannya tersembunyi, yaitu berada di sisi berlawanan dari ruang angkasa. Sekarang, pemakan langit dan pemangsa langit tampaknya ada di depan Anda. Tapi kenyataannya, mereka berada di sisi berlawanan dari ruang ini. Dan Anda berada di depan, sisi berlawanan dari ruang tempat mereka berada, dan mereka tidak terdistorsi oleh Star Devourer, jadi tentu saja mereka tidak akan merasakannya, kendala. Dengan kata lain, mereka berada di reruntuhan. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak semua ruang harus memiliki reruntuhan. Reruntuhan adalah keberadaan spesifik yang diciptakan oleh kekuatan tertentu. Dalam kebanyakan kasus, setiap ruang tempat Anda berada sebenarnya hanya memiliki dunia positif, dan tentu saja ada juga dunia negatif, tetapi yang ada hanya sepotong dari ketiadaan. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan oleh kekuatan tertentu di sisi berlawanan dari ruang ketiadaan akan disebut pasar, jadi kamu harus mengerti. Kata Li Huoyu, itu lebih mudah untuk dipahami. Lalu karena Bei Bei dan Sky Eater berada di sisi berlawanan dari ruangan dan aku di depan, lalu ada sentuhan yang jelas antara mereka dan aku. Fang Yu bertanya lagi, ini adalah kemampuan mereka. Tepatnya, itu adalah kemampuan pemangsa langit. Li Huoyu berkata perlahan, ia memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui semua ruang, tidak hanya dapat dengan mudah mencapai sisi berlawanan dari ruang, tetapi juga dapat menggunakan keadaan fisik interaksi normal dengan segala sesuatu di depan ruang. Begini, kemampuan ini tampaknya agak tak terkalahkan. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kamu dapat langsung mengabaikan efek negatif dari bidang lingkungan, dan menyerang musuh. Bukan itu masalahnya. Lagi pula, kamu berada di sisi lain ruang. Jika kamu menembak di kedua sisi ruang seperti ini, kekuatanmu pasti akan sangat terbatas, kata Li Huoyu. Pokoknya, biarkan aku menghilangkan tekanan ini dulu, kalau tidak maka akan benar-benar menjadi lubang hitam. Jika aku terjebak di dalamnya, aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Fang Yu berpikir begitu, dan segera berbicara kepada Bei Bei, sayang, seret aku ke seberang ruangan tempatmu berada. Wow, mendengar ini, Bei Bei menggoyangkan ekornya, dan matanya bersinar. Bas, tanda cincin terbang keluar dari pupilnya dan mendarat di tubuh Fang Yu. Pada saat ini, tubuh Fang Yu tiba-tiba bersinar seperti kabur. Setelah sekejap, dia langsung merasa lega.
Tekanan mengerikan di sekitar telah hilang. Fang Yu menunduk, memandangi anggota tubuhnya, dan menggerakkan tangan dan kakinya. Tidak masalah, dia melihat ke depan lagi. Star Devourer masih pada posisi semula. Dalam visinya, distorsi seluruh bidang bintang masih berlangsung, bidang bintang di tengah telah melepaskan semburan kekuatan menelan yang mengerikan, dan lubang hitam besar akan segera terbentuk, menelan segalanya. Tetapi saat ini, semua ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Dia santai, tanpa rasa tidak nyaman. Karena dia sudah berada di sisi lain ruangan itu. Sayang, kamu memang luar biasa, kamu banyak membantuku. Fang Yu tidak bisa tidak memuji. Wow, Bei Bei melompat ke depan Fang Yu, berbalik, dan kembali ke bahu lainnya. Busur, pada saat ini, Sky Eater juga melompat ke depan Fang Yu dan mengibaskan ekornya. Sebagai perbandingan, kamu tidak berguna. Fang Yu menamparkan pemakan udara itu. Memanggil, binatang pengunyah langit itu terbang ke kejauhan seperti meteor. Namun 3 detik kemudian, benda itu jatuh dari ketinggian dan kembali ke wajah Fang Yu. Wow, Fang Yu sudah mengetahui tentang kulit mati binatang pemakan langit. Bahkan, ia masih sangat senang bisa melihat Sky Eater lagi. Oke, hal-hal tentang kemana kamu pergi setelah kenaikanmu, kesampingkan dulu. Mari kita cari cara untuk menyelesaikan pria di depanmu. Fang Yu memicingkan mata ke arah Star Devourer di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Star Devourer masih mengeluarkan energinya yang tak ada habisnya. Targetnya tampaknya lebih dari sekedar Fang Yu. Sepertinya ingin menghancurkan seluruh bidang bintang. Sekarang kekuatannya telah menyebar melampaui jangkauan medan bintang gelap asli tanpa satu formasi pun, dan telah mencapai wilayah utara galaksi iblis ilusi. Di wilayah utara ilusori Demon Galaxy, ada banyak sekali bintang. Banyak dari bintang-bintang ini yang masih memiliki sejumlah besar makhluk. Selama waktu yang diberikan kepada Star Devourer cukup, ia benar-benar dapat melelehkan seluruh wilayah utara secara langsung, mengubahnya menjadi lubang hitam raksasa. Jika wilayah utara benar-benar menjadi lubang hitam, wilayah timur, barat, dan selatan di galaksi iblis ilusi tidak akan ada lagi makhluk yang dapat bertahan hidup. Bintang-bintang dari 3 domain besar ini perlahan-lahan akan tersedot oleh bintang raksasa ini, dan pada akhirnya akan ditelan dan dihilangkan. Petik 2. Ini bukan hanya untuk membunuhku, tapi menggunakan metode ini untuk menelan semua bintang di ilusori Demon Galaxy sekaligus. Fang Yu tiba-tiba menyadari hal ini, dan hatinya terkejut. Dia menatap Star Devourer dengan keterkejutan di matanya. Hukum alam ini belum dirilis, apakah Anda menunggu untuk mengumpulkan mayat miliaran makhluk di wilayah bintang iblis ilusi? Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam. Secara umum, saat ini, saatnya untuk bergerak. Suara Li Huoyu terdengar, jadi, hukum alam belum ditangani, berarti pasti ada masalah dalam hal ini. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Pasti bisa, tapi sudah lama tidak melakukannya. Maka itu hanya berarti, tidak bisa. Li Huoyu berkata, atau dia tidak berani melakukannya, atau tidak ada gunanya melakukannya. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan matanya, dan berkata, jika kamu tidak berbicara tentang berurusan dengan Star Devourer, bahkan tidak bisa memindahkannya. Hukum alam ini terlalu lemah, kan? Menurutku bukan karena tidak bisa dipindahkan, tapi percuma jika dipindahkan. Itu akan kembali dengan sendirinya. Li Huoyu berkata, apakah kamu melupakan situasi sebelumnya? Fang Yu tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah. Sebelumnya, dia melukai batu ajaib di dada Star Devourer dengan pedang Dao Surgawi. Kemudian, ia meledakkan kekuatan yang menakutkan. Setelah itu, Star Devourer menghilang beberapa saat. Maksudmu, Star Devourer menghilang seketika, benarkah hukum alam memindahkannya secara paksa? Fang Yu bertanya, ya. Meskipun aku dan kamu tidak merasa seperti hukum alam ditembak sebelumnya, tetapi berdasarkan situasi saat ini, hilangnya pada saat itu seharusnya disebabkan oleh hukum alam. Li Huoyu berkata, ini bisa dijelaskan mengapa Star Devourer ini tidak mengincarmu setelah dia kembali, tapi seluruh bidang bintang. Karena dia sangat tidak puas dengan hukum alam yang mencoba memindahkannya secara paksa, ingin membalas terhadap hukum alam, jadi ia akan melakukannya seperti sekarang. Kesimpulan Li Huoyu masuk akal, jika tidak, hilangnya tiba-tiba dalam ledakan sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Terutama, mengingat apa yang dilakukan Star Devourer sekarang.
Jika dia benar-benar marah karena ditusuk oleh Fang Yu, maka setelah dia kembali, itu pasti akan ditujukan ke Fang Yu. Jika Anda ingin menargetkan Fang Yu, maka Anda tidak akan menggunakan berbagai metode. Dengan kata lain, hilangnya pada saat itu adalah hukum alam secara paksa menyingkirkan Star Devourer dalam pertempuran. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Star Devourer untuk kembali ke sini melalui caranya sendiri. Fang Yu berkata dalam hatinya, seharusnya seperti ini. Li Huoyu berkata, jadi sekarang hukum alam tidak berani bergerak dengan mudah. Itu memang bisa secara paksa memindahkan Star Devourer, tapi Star Devourer juga bisa kembali lagi. Tapi setelah kembali The Star Devourer pasti lebih dari itu, sangat marah, dan mungkin melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan. 166. Jadi, hukum alam sekarang takut untuk bergerak. Star Devourer juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi di area yang luas, dan juga sangat cepat. Apakah orang ini terlalu sulit untuk dihadapi sekarang? Fang Yu mengerutkan kening. Ini adalah kondensasi dari potongan-potongan hukum di alam yang tak terhitung banyaknya. Jika mudah ditangani, hal-hal yang dilakukannya akan lama terhapuskan. Li Huoyu berkata, ia dapat bertahan hingga hari ini. Ia telah menunjukkan bahwa ia ada dalam cara tertentu. Ia tidak terkalahkan dalam derajatnya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Hukum alam tidak berani bergerak, dan seluruh bidang bintang ditekan olehnya. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Fang Yu mengerutkan kening. Hukum alam tidak berani menyentuhnya, jadi biarkan saja hukum pesawat memindahkannya, kata Li Huoyu. Hukum, bidang, apakah Anda berbicara tentang hukum bidang seluruh bidang besar? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Tentu saja, kata Li Huoyu. Pesawat besar itu sangat besar, akankah ia menyadari situasi di dunia iblis ini? Fang Yu bertanya dengan curiga. Ya, alam iblis tidak layak disebutkan dibandingkan dengan keseluruhan pesawat besar, jadi kamu harus bekerja keras untuk membuat pergerakannya lebih besar. Li Huoyu berkata, atau, kamu bisa memukulnya sampai kamu yakin. Biarlah dia takut padamu, juga merupakan sebuah cara. Cara lainnya adalah, lari. Abaikan apa yang terjadi di sini, Star Devourer sekarang seperti ini, dan seharusnya tidak mengejarmu. Lari, tapi hantu abadi belum terselesaikan, artefak legendaris dalam daftar dewa yang diunggulkan mungkin ada di hantu abadi. Jika aku melarikan diri, akan sulit menemukan hantu abadi. Fang Yu memikirkannya sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak lari. Setidaknya, telepon lagi. 78 jaringan Cina. Memikirkan hal ini, dia terbang langsung menuju Star Devourer. Boom boom boom, Star Devourer masih membuka tangannya, mempertahankan pelepasan energi sihir, mendistorsi bidang bintang. Fang Yu sampai di sana, kurang dari setengah meter jauhnya. 4 mata gelap Star Devourer bergerak dan menatap Fang Yu. Kedua belah pihak sangat dekat, tapi mereka tidak bergerak. Tanpa diduga, kekuatanmu tidak bisa menahanku. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah menarik perhatian Star Devourer dengan provokasi. Namun, The Star Devourer tidak menanggapi perkataannya. Abaikan aku. Lalu, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengulurkan batu ajaib di dada Star Devourer. Pada saat telapak tangan kanannya hendak menyentuh batu ajaib di dada Star Devourer. Ledakan, 4 mata Star Devourer tiba-tiba menembakkan 4 pancaran kekuatan sihir seperti magma. Hati Fang Yu bergetar dan ingin menyingkir. Tapi pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya dan berubah menjadi keadaan virtual. Wah, 4 jalan dapat langsung melewati tubuh inkorporealnya.